at the end, saat itu saya berkesimpulan agama ini berpotensi untuk memecah belah, bahkan berpotensi untuk membunuh yang berbeda. Saat itu banyak saran yang saya temukan di media online untuk tidak membawa korban yang muslim ke rumah sakit Kristen. Jangan dibawa ke Panti Rapih, jangan dibawa ke Bethesda, itu besar sekali. Agama-agama monoteistik itu detach dengan alam. Jadi strukturnya itu adalah Tuhan, lalu manusia, baru di bawahnya ada alam. Khalifah fil ard. Ya. Mereka dari luar kelihatan bahwa mereka itu menyembah pohon, ngasih sesajen kepada pohon atau berdoa di bawah pohon. Itu bagi orang luar itu menyembah. Padahal bagi orang masyarakat adat nggak ada konsep menyembah. Menyembah atau worshiping atau ibadah itu konsep Abrahamik. Bagi mereka itu membangun konektivitas, membangun relasi dengan alam. Aduh, saya keren banget tuh Pak tadi hadis yang Nabi Muhammad tuh mikirin kalau kita nanam buah itu yang makan burung-burung, karena itu relate banget ya sama kondisi krisis iklim hari ini. Itu banyak biodiversitas yang menghilang, termasuk spesies burung-burung yang sebenarnya membantu juga pergerakan membawa serbuk sari ke mana-mana. Itu kan sekarang pada nggak tumbuh ya. Teman-teman, ketemu lagi di Siniar Jagat bersama saya Kalis Mardiasih, dan hari ini saya bersama Pak Suhadi Kholil, Bapak Doktor. Beliau adalah doktor dari Radboud University Nijmegen, Belanda. Untuk program studinya Interreligious Studies ya Pak ya. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol tentu saja tentang krisis iklim dan masa depan bumi kita seperti biasa. Pak, orang tuh ngiranya profesi peneliti gitu ya, itu sesuatu yang sangat jauh dari grassroots, sangat kayaknya tuh tinggi lah, ada di tempat-tempat terhormat gitu. Padahal kalau yang namanya hasil studi itu sebenarnya kan menyelesaikan persoalan kemanusiaan ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak sebenarnya perjalanan sebagai seorang akademia yang juga seorang aktivis untuk melihat bahwa ada persoalan itu dipikirkan itu sebetulnya adalah berpikir tentang kemanusiaan. Oke, terima kasih Mbak Halis. Saya coba refleksi sebisa saya ya. Saya ini bukan pejuang kemanusiaan, mungkin jauh dari itu. Saya ini gini, saya ini orang yang belajar, yang mempunyai latar belakang keluarga santri. Ayah saya dulu aktif di NU sejak muda sekali, studi lama, belajar lama di pesantren, dan itu yang menghiasi rumah saya selama ini. Waktu saya kecil, ketika tumbuh, pengalaman-pengalaman itu masih terus bersemi berkembang gitu. Saya dibesarkan dan tumbuh di Kediri. Kediri ini lingkungan komunitas yang identitas santrinya, pikiran tentang santrinya sangat kuat sekali. Saya lahir tahun 77. Yang kalau saya di desa saya, orang itu masih punya ingatan dan cerita tentang 1965 yang sangat besar di daerah-daerah seperti Kediri, Nganjuk, dan di Jombang. Misalnya di keluarga saya, karena ayah saya saat itu juga pimpinan Ansor di Kabupaten Kediri, ada cerita-cerita tentang 65 heroik sebagai pahlawan atau pemenang dari kaum santri. Dan juga kalau saya misalnya ke masjid gitu ya, ke masjid di kampung, saya biasanya di kampung itu ya udah, kampung atau masjid di kampung di Kediri itu udah kayak pesantren, yang ngajinya dari subuh ada, habis isya ada, habis maghrib ada, habis isya ada, kayak the whole day itu kayak memang tradisi ngajinya kuat gitu. Misal di masjid itu ya saya bersosialisasi dengan tetangga-tetangga saya di desa. Kadang-kadang misalnya habis Jumatan gitu ya, kan habis Jumatan kalau di kampung itu nggak langsung pulang. Memang nggak ada kopi, nggak ada tehnya kayak masjid kota, atau nasi bungkus nasi kotaknya atau roti, itu nggak ada. Nggak ada konsep Jumat berkah. Tapi dulu orang juga nggak bubar habis Jumatan. Tapi ya di serambi masjid itu
nongkrong, kadang agak tiduran, dan kadang-kadang masih sering saya dengar cerita misalnya orang-orang yang saat itu waktu saya kecil sudah mulai beranjak tua itu bagaimana mereka menceritakan pengalaman waktu masih muda di sungai dekat desa saya. Karena peristiwa 1965 itu di Kediri itu mass killing atau pembantaian massal itu korbannya atau orang yang dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis itu setelah dibantai itu dibuang ke sungai. Jadi anak-anak muda, orang-orang tua yang saat 65 itu muda, itu ya main dengan mayat gitu. Mayat misalnya dengan genter atau dengan bambu itu dibalik gitu. Ini laki-laki, perempuan dan lain sebagainya, yang itu membuat sungai-sungai kampung itu memang merah. Saat itu saya mendengar cerita-cerita itu, cerita-cerita yang menyayat hati sebenarnya, tapi saya belum tahu cara membacanya karena saat itu saya di Kediri masih terlalu dekat dengan peristiwa itu. Waktu saya ke Jogja mulai saya baca buku soal 65. Ada riset dan buku yang ditulis oleh misalnya atau disertasinya Mas Kiki atau Hermawan Sulistyo tentang Palu Arit di Ladang Tebu misalnya, itu bercerita detail sekali tentang kronologi dari satu waktu ke waktu peristiwa 65. Ya itu ketika baca buku itu saya bercampur baur gitu ya, perasaan, ingatan waktu masih kecil di masjid, di keluarga dan seterusnya. Saya baca-baca buku lain misalnya oleh Profesor Robert Grip gitu dari ENU yang membantu saya merefleksikan ternyata ini bukan hanya masalah Islam. Kalau buku-buku yang orientasinya risetnya di Jawa, ini problemnya ada di Islam, problemnya Jawa. Tapi Profesor Robert Grip misalnya menulis tentang Bali. Ketika bicara The Mass Killing tahun 65-66 itu, beliau banyak cerita tentang Jawa dan Bali. Secara tidak langsung dia kemudian di pengantaran juga banyak cerita tentang Kalimantan, Sumatera dan seterusnya. Lalu saya semacam berkesimpulan saat itu, problemnya bukan hanya di Islam, ini problem agama-agama. Saat itu saya mulai tertarik bicara tentang menekuni membaca tentang agama-agama. Saat itu saya berkesimpulan agama ini berpotensi untuk memecah belah, bahkan tergelincir pada kekerasan dan saling bunuh atau berpotensi untuk membunuh yang berbeda. Saat itu saya akhirnya sekali lagi berkesimpulan agama ini nggak bisa sendiri. Agama yang dikembangkan harus mempunyai visi kemanusiaan. Saat itu saya merasa menemukan bahwa kalau saya melanjutkan studi-studi ini, saya harus mempertimbangkan kemanusiaan dengan penting. Gitu. Jadi dari pengalaman sebagai anak Kediri, dengan pengalaman tubuh secara langsung gitu ya, sejarah keluarga, kemudian bisa sampai sangat mendalami apa yang dikerjakan sampai sekarang. Jadi setelah tadi ya Pak punya lensa yang tajam gitu, dengan perspektif kemanusiaan dalam penelitian tentang kebencanaan, itu menjadi bekal yang penting ya Pak ya ternyata ya Pak. Ya. Nah itu gimana Pak dalam praktik di lapangannya tuh? Ya, sejak tadi misalnya saya merasa bahwa agama ini harus didampingi oleh kemanusiaan, karena kalau enggak orang bisa tergelincir, agama berpotensi untuk melakukan peminggiran, tindakan yang tidak pas untuk kemanusiaan. 2010 saya coba flashback ke gempa Jogja 2006 dan melakukan studi dari arsip-arsip yang ada. Saya belajar tentang arsip-arsip online saat itu. Dan menariknya gini, ketika terjadi gempa di Bantul, korban banyak sekali dan orang cedera, orang yang menjadi difabel itu banyak sekali. Saat itu banyak saran yang saya temukan di media online untuk tidak membawa korban
yang Muslim ke rumah sakit Kristen. Jangan dibawa ke Panti Rapih, jangan dibawa ke Bethesda, itu besar sekali. Dalam situasi sekrisis itu. Dalam situasi sekrisis ini menunjukkan juga kemanusiaan benar-benar menghadapi tantangan kalau tidak selesai di dalam relasi keseharian ketika terjadi bencana. Kita patut sayangkan kalau itu terjadi bukan saja di kehidupan sehari-hari, apalagi dalam situasi bencana, karena itu saya kira itu PR ya. Cerita-cerita tentang nggak boleh membawa rumah sakit ini atau rumah sakit itu karena rumah sakit ini atau itu bisa menggelincirkan akidah dan seterusnya, itu perlu dicairkan. Bahkan mereka memilih mati atau menderita gitu ya Pak ya, karena daripada menerima bantuan dari kelompok yang berbeda. Pak, dari sekian topik ya, politik, ekonomi, sosial, budaya gitu ya, tema kebencanaan itu kan sebenarnya nggak menarik banget ya Pak ya. Kenapa kok menekuni tema kebencanaan Pak? Iya, kita ya, takdir kita itu kita tinggal di Nusantara, di Indonesia, yang kita dikelilingi oleh apa yang orang-orang geologi sebut sebagai ring of fire. Jadi suka atau tidak suka kita tinggal di daratan yang di bawah bumi kita ini ada api yang mengelilingi kita. Api inilah yang bisa mendorong misalnya erupsi, sering kali terjadi. Erupsi Merapi itu kalau kita lihat di dalam sejarahnya itu puluhan atau mungkin bahkan ratusan kali sejak 1800 sekian atau 1700 sekian. Kalau kita baca-baca arsip, misalnya arsip tentang Mataram itu ya, satu waktu Jogja, Jawa Tengah ini gelap, dan itu yang membuat pasukan tertentu itu di Mataram ini lalu kalah karena atau bahkan sebaliknya menang karena memang ini gelap. Gelap itu karena apa Pak? Karena erupsi Merapi. Oh, erupsi Merapi. Erupsi Merapi. Jadi Jogja atau ya Jawa atau bahkan Nusantara, Sumatera sampai Lombok, misalnya kita sekarang lihat hari-hari ini ada letusan gunung apa tadi Mbak? Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur gitu. Ya kalau tidak terjadi di sana, nanti akan terjadi di Sumatera, kalau itu terjadi di Jawa. Karena saling terkoneksi ya, ini. Bumi ini. Ya. Kita selain karena bencana alam, karena perubahan iklim yang di mana-mana terjadi, kita memang secara potensi itu besar bencana. Dan kita harus belajar tentang bencana. Karena kalau tidak, korbannya bisa banyak seperti yang kita hadapi ini. Jadi korban bencana itu banyak diantaranya karena ketidaksiapan kita. Siap, iya. Misalnya kalau ada gempa di Jepang yang masyarakatnya relatif cukup siap, misalnya 7 skala Richter selama 60 detik gitu. Di sana jadi besaran gempanya itu sama dengan di sini. Korbannya banyak mana? Di sini banyak yang tidak siap. Banyak di sini bukan karena apa-apa, bukan karena takdirnya orang Indonesia, tetapi karena kita tidak siap. Makanya meski belajar, ada di masyarakat itu orang-orang yang berkenan untuk belajar soal itu. Biasanya yang belajar soal bencana itu ya orang-orang geografi, orang-orang geologi, orang-orang pengukuran bencana. Nih, santri Jawa Timur ngapain nih? Belajar tentang bencana ini. Ya, orang yang tinggal di Jogja, waktu gempa Jogja 2006, saya mulai agak sadar karena banyak teman saya menjadi korban. Saya SMA-nya di sini dan saat itu waktu gempa Jogja itu beberapa hari setelah itu ya saya dapat calling, dapat telepon dari teman-teman di luar kota. Kita pengen nyumbang teman, bagaimana? Saya itu mendorong saya pertama kali memang aktif di kebencanaan karena saya keliling Bantul untuk menyerahkan bantuan dari teman-teman luar kota kepada teman-teman SMA saya. Tadi saya menyebut yang banyak belajar ini ya orang-orang geografi, orang-orang geologi, ilmu sains. Lalu bencana ini kan nggak hanya menyangkut aspek-aspek material. Betul.
bencana ini juga menyangkut aspek psikologis, spiritual dan juga keagamaan dan sosial juga. Kita butuh orang yang mau studi kebencanaan tapi dengan angle atau perspektif sosial atau keagamaan, dan itu masih jarang, Mbak. Tahun 2015 kami bertemu di Tokyo, itu orang-orang yang punya fokus, punya concern dengan kajian tentang budaya dan agama, yang bagaimana tubuh-tubuh yang tinggal separuh dan yang ditemukan di pinggir-pinggir pantai itu bagaimana harus diapakan, dan tubuh-tubuh itu bagi tradisi kultural dan tradisi keagamaan itu bagaimana kita memandang tubuh itu. Karena misalnya budaya-budaya tertentu, orang yang sudah meninggal itu kan dianggap sebagai leluhur yang penting. Kak, di Jepang orang yang meninggal itu dianggap sebagai leluhur yang penting, dan ketika terjadi bencana kayak gitu, orang itu yang dicari bukan hanya orang yang selamat, tapi orang yang meninggal dunia. Itu butuh itu menjelaskan kepada kebijakan di Jepang harus, dan kebijakan internasional menjadi penting. Jadi orang yang misalnya kena bencana di laut, entah itu bencana sosial atau bencana alam, itu tubuhnya itu penting. Apakah misalnya negara mau mensupport itu untuk pengembalian tubuh itu ke negara asalnya, ke keluarganya atau tidak? Bagaimana industri asuransi misalnya melihat itu pembicaraan yang penting, yang orang butuh dari ahli yang dalam bidang spiritualitas, agama maupun budaya dan sosial. Karena kalau nggak humanis, mikirnya nggak sampai ke situ ya. Yang dipulihkan akhirnya aspek-aspek yang material saja ya Pak ya. Jadi biasanya kalau bicara krisis iklim itu kan yang paling sedih sebetulnya teman-teman penghayat kepercayaan ya. Karena mereka sangat bergantung kepada pohon-pohon besar yang mereka anggap sebagai leluhur seperti itu. Terus sungai, gunung gitu ya. Semuanya itu adalah komponen alam yang itu semuanya bagian dari diri mereka ya, dari spiritualitas. Sebetulnya Islam juga harusnya seperti itu ya, karena kita punya Islam itu kan melihat alamnya rahmatan lil alamin katanya ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak menjelaskan agar kita itu tidak detach dari semua itu sebagai orang beragama Islam gitu, misalnya katakanlah. Ya, ada kritik menarik sekali, ada di kalangan orang studi lingkungan itu. Dalam agama biasanya kritik pertama yang dirujuk itu Lynn White, nama scholarsnya, sarjana dalam bidang lingkungan. Dia menulis di sebuah majalah tahun 67 itu kurang lebih menyebutkan gini, inti dari krisis lingkungan ini adalah agama. Saat itu dia bicara tentang kekristenan. Jadi inti dari krisis lingkungan ini adalah kekristenan, kata Lynn White. Sebenarnya dia mau bicara monoteisme, jadi ya agama-agama Abrahamik ini. Mengapa? Karena dia tadi yang Mbak Khalis ceritakan, konsepnya agama-agama monoteistik itu detach dengan alam. Jadi strukturnya itu adalah Tuhan, lalu manusia, baru di bawahnya ada alam. Khalifah fil ard. Khalifah, stewardship, seperti itu. Lalu ada coba untuk merekonstruksi, ada seorang filsuf yang mungkin juga sangat terkenal di Indonesia, juga sangat terkenal, Syed Hussein Nasr, itu mencoba memperbaiki, mempertimbangkan dan mengkritik ulang Lynn White. Dia kembali kepada tradisionalisme Islam dan sufisme Islam yang menempatkan tidak bertingkat kayak gitu. Jadi tidak Tuhan lalu manusia baru alam. Jadi dia menempatkan gini, menggeser alam sejajar dengan manusia. Jadi lebih egaliter antara manusia dengan alam. Dia sebut bahwa konsep dia itu tentang resacralization of nature, mensakralkan ulang alam. Selama ini kan yang dianggap sakral kan Tuhan, lalu manusia sebagai khalifah itu juga cukup sakral, karena itu kita kalau ada orang meninggal itu ada ritual khusus dan seterusnya. Dia bilang, dia kurang lebih mau mengatakan bahwa alam ini juga sakral,
Dan kita bisa belajar tadi dari penghayat itu. Kalau kita lihat misalnya kenyataan di Indonesia ini, kelompok mana yang hutannya lestari? Masyarakat adat. Masyarakat adat. Karena apa? Masyarakat adat itu mempunyai konektivitas dengan Iya, pohon, betul. dengan gunung, dengan laut dan seterusnya. Sebenarnya itu menyebar di mana-mana Iya. dulu sebelum ada modernisasi dan industrialisasi. Itu menyebar di mana-mana, di Asia Timur, di Eropa, di Amerika dan seterusnya, kurang lebih hampir sama sebenarnya. Tadi konsepnya saya sampai pada resacralization of nature, mensakralkan ulang nature. Dari belajarnya kita bisa belajar dari misalnya komunitas masyarakat adat atau penghayat kepercayaan. Mereka dari luar kelihatan bahwa mereka itu menyembah pohon, ngasih sesajen kepada pohon atau berdoa di bawah pohon. Itu bagi orang luar itu menyembah pohon. Padahal bagi orang masyarakat adat nggak ada konsep menyembah. Menyembah atau worshiping atau ibadah itu konsep Abrahamik. Bagi mereka itu membangun konektivitas, membangun relasi dengan alam, dengan pohon, dengan gunung. Jadi dari luar kelihatan menyembah, tapi bagi orang penghayat, orang masyarakat adat, mereka nggak menyembah. Mereka membangun hubungan ulang dengan alam. Mengapa? Karena manusia ini nggak bisa sendirian. Manusia ini bersama alam. Untuk menuju Tuhan, manusia itu nggak bisa sendirian. Manusia bersama alam itu menuju Tuhan. Jadi kalau manusianya nggak bagus, manusianya bagus tapi alamnya nggak bagus, nggak bisa. Jadi manusia dan alam itu saling terhubung gitu. Itu yang Syed Hussein Nasr semacam merekomendasikan, itu kita harus pelajari dari masyarakat tradisional, termasuk bagaimana kita membangun rumah dan sebagainya. Dia menunjukkan ada arsitek misalnya di Mesir, atau kalau nggak salah di Mesir ada seorang arsitek yang dia rujuk gitu, bagaimana dia membangun selaras dengan alam. Jadi selaras dengan alam, saya kira itu menjadi penting banget ketika bicara agama dan lingkungan. Bagaimana agama ini juga selaras dengan alam. Iya, aduh, ini refleksi yang saya tunggu-tunggu banget gitu ya sebenarnya, karena kita lihat kalau di praktik beragama yang umum tuh berlomba-lomba menuju surga itu kan sangat individual gitu ya Pak ya, seolah-olah tidak melibatkan alam, bahkan kadang-kadang seolah-olah nggak melibatkan orang di kiri dan kanan, bahkan gitu ya, saya gitu kan yang paling banyak rokaatnya gitu ya, paling banyak puasanya gitu. Jadi ini refleksi yang keren banget nih Pak. Pak, manusia beragama itu biasanya kan sukanya tuh dikasih insentif gitu kan Pak. Jadi ibadah apa dapat karena dapat pahala gitu. Pahalanya semana gitu. Kalau pahalanya segunung maka akan semakin semangat gitu. Tapi ada nggak sih Pak ajaran gitu, misalnya di teks atau di hadis atau dulu Nabi Muhammad gitu ya, yang bikin kita itu semangat kaitannya dengan amalan kepada lingkungan itu karena ada insentif buat kita gitu Pak. Kita dijanjiin insentif kalau kita tuh cinta alam gitu Pak. Iya, Mbak Halis, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi Nabi Muhammad itu hidup pada abad 7, 8, kurang lebih 7 atau 8 Masehi. Abad itu memang belum abad yang seperti kita alami sekarang, yang masyarakat industrial. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, memang hadis-hadis ini masih belum terlalu populer di lingkungan kita. Tetapi sejauh saya membaca hadis-hadis Nabi, itu banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memiliki keterhubungan bagaimana Nabi dan para sahabat itu dengan lingkungannya. Misalnya gini, ada hadis yang bicara gini, Rasul itu memberikan pelajaran pengertian tentang sedekah. Sedekah ini kan biasanya kita ngasih kepada manusia, kita berderma kepada lingkungan sosial, itu bagus sekali tentu. Tetapi ada hadis Nabi membicarakan bahwa kalau kamu menanam pohon dan buahnya atau bijinya itu diambil oleh burung-burung, itu adalah sedekah. Wow. Jadi bayangkan bahwa
Rasul punya sensitivitas itu. Jadi pohon itu nggak hanya untuk manusia, bukan hanya kalau kita menanam lalu manusia yang harus menikmati, alam menikmati. Itu menarik sekali kalau kita bicarakan misalnya di era yang sekarang. Tentu wakaf tanah untuk masjid itu penting, bagus. Untuk madrasah, untuk pesantren wakaf tanah bagus. Tetapi penting sekali mulai memikirkan bagaimana kita wakaf tanah itu untuk hutan misalnya. Yang ditanam adalah jariahnya orang itu ya pohon, yang menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Karena apa? Kalau orang nggak menghirup oksigen, orang itu nggak bisa beribadah. Jadi kita selain butuh masjid, butuh pesantren, butuh madrasah, kita butuh banyak hutan, kita butuh banyak pohon. Dan orang mewakafkan untuk pohon itu menurut saya nggak kalah mulia dengan jariah-jariah yang lain. Memberikan kepada manusia, kepada orang oksigen itu menarik dan penting, saya kira. Itu inovasi dalam fikih sosial ya Pak? Ya, saya kira sekarang lembaga-lembaga filantropi mulai memikirkan itu. Ada misalnya wakaf hutan gitu ya. Itu saya kira yang penting didorong oleh kita semua dan anak-anak muda. Aduh, saya keren banget tuh Pak tadi hadis yang Nabi Muhammad tuh mikirin kalau kita nanam buah itu yang makan burung-burung, karena itu relate banget ya sama kondisi krisis iklim hari ini. Itu banyak biodiversitas yang menghilang, termasuk spesies burung-burung yang sebenarnya membantu juga pergerakan membawa serbuk sari ke mana-mana. Itu kan sekarang pada nggak tumbuh ya, buah-buah hilang gitu, spesies burung-burungnya juga hilang karena pohon-pohonnya udah nggak ada. Ketika pohonnya nggak ada, burungnya nggak ada, yang pohon-pohon lain juga nggak ada lagi. Jadi saling terkoneksi, dan itu tuh sebetulnya ada gitu ya di dalam ajaran Nabi Muhammad. Keren banget guys. Ya Mbak Khalis, saya mau menambahkan, misalnya gini, ada satu hadis yang misalnya bisa kita manfaatkan untuk gerakan lingkungan itu gini. Pada suatu hari Nabi marah sekali. Marah kepada siapa? Kepada sahabat yang saat itu membakar koloni semut. Ada sahabat lalu membakar semut dan banyak koloni ya, sarang semut yang banyak itu. Lalu Nabi datang dan memarah sekali kepada sahabat ini. Dia bertanya kepada orang atau sahabat saat itu di situ, siapa yang melakukan ini? Siapa yang berhak membunuh koloni semut ini? Kita bisa refleksikan dari pembangunan kita saat ini. Kita membangun gedung itu. Jadi tadi kalau burung tadi kan di atas kelihatan. Kalau kita membangun itu sebenarnya kita membunuh berapa koloni tadi ya, semut atau biodiversity yang lain. Betul. Jadi tanah kita itu, laut kita itu kan penuh banyak ini, banyak hewan-hewan, banyak mikroorganisme yang saya kira Nabi Muhammad saat itu sudah berpikir penting sekali menyelamatkan semut. Itu aja semut kecil banget ya Pak. Sekarang kita lihat video viral orangutan pada kehilangan habitat gitu kan, sedih banget. Sangat relate. Ya, jadi kayak menjaga hutan, saya kira itu menjaga tradisi keagamaan kita. Karena Islam lahir abad 6, 7, 8 itu, dan kemudian berkembang berapa abad setelah itu. Dan itu sebelum ada industrial. Kalau kita mau melihat Kanjeng Nabi atau Islam itu lihat hadis-hadis yang seperti itu juga. Jangan lihat Islam yang sekarang, organisasi-organisasi Islam yang sekarang. Lihat dulu juga bagaimana Nabi bercerita tentang lingkungan, bercerita tentang alam. Pak, tadi di dalam rekonstruksi atau rekonsiliasi pasca bencana, saya dengerinnya kok seolah-olah orang beragama itu yang muncul rasa saling curiganya gitu ya, rasa saling bersaingnya gitu ya Pak ya. Tapi idealnya sebetulnya kan harusnya nggak seperti itu ya Pak. Kalau dari idealisme keislaman atau mungkin kekristenan atau nilai-nilai ajaran agama yang lain, sebenarnya itu yang betul seperti apa Pak? Ya, agama yang tumbuh sekarang, agama yang kita hayati sekarang itu agama yang terhubung atau terkait pasca revolusi industri, Mbak. Pasca rasionalisme sangat menuntun spiritualitas kita. Krisis lingkungan kita itu terjadi dulu kan sebenarnya alam itu berubah kan biasa.
Dari zaman nabi-nabi, kalau kita lihat cerita nabi-nabi itu berubah biasa, tetapi perubahannya sekarang itu menjadi semakin masif, ekstrim dan cepat. Karena apa? Itu karena modernitas dan industrialisasi. Kalau kita lihat sejarah sains, itu sejak tahun 1850-an. Setelah ditemukan mesin ini, mesin itu, yang sebenarnya sebagiannya bermanfaat, tetapi itu membuat cara beragama kita itu mengikuti cara beragama yang industrial, berlomba-lomba, berlomba-lomba menuju sesuatu gitu ya. Berlomba-lomba ini kan sifat dasar kapitalisme ya, untuk menuju kebahagiaan tertentu. Kalau kapitalisme kebahagiaan material, kalau agama ini menjadi kebahagiaan spiritual. Tapi berlomba-lomba, jadi kayak tadi Mbak Khalis ceritakan, nggak hening, tapi rame-rame, harus banyak, harus cepat juga gitu. Ya, dan semangat itu gitu. Kalau kita belajar di agama lain itu perbedaan, misalnya perbedaan antara ritual yang kita lakukan dengan meditasi misalnya, ritual agama-agama itu kan sering bicara kepada Tuhan. Jadi kita voice gitu loh. Sementara meditasi itu, ini kritik bagi agama apapun ya, meditasi itu kekuatannya itu kita ingin mendengar. Jadi yang kita kalau lihat agama-agama ini kan voice-nya kuat banget, voice untuk menyampaikan sesuatu, untuk berdoa, untuk ini itu kan voice. Kita nggak sensitif dengan mendengar. Belajar di alam itu gunung, dalam Quran kan disebutkan gunung kan ditawari nggak mau untuk menjadi khalifah dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat, belajar dari gunung, dari alam, mereka itu diam dan mendengar sabda Tuhan. Kita itu mau bicara pada Tuhan terus, nggak mau mendengar spiritualitas. Jadi kekuatan meditasi itu kekuatan mendengar sebenarnya, karena dia mendengar. Kita karena mesin, karena keberisikan mesin dan lain sebagainya, kita lalu bicara, dan bicaranya juga dengan keras. Aduh, cantik banget penutupnya. Refleksinya gitu, sebagai orang beragama, kita selama ini terlalu banyak menyampaikan dan ingin didengar dan lupa untuk mendengar. Padahal alam gitu ya, kalau daun-daun berbisik-bisik aja gitu, gunung diam mendengar gitu kan, di sekitar kita sungai-sungai yang mengalir, dan sudah waktunya manusia juga jeda, hening untuk mendengar, untuk tahu hari ini kita bisa ngapain untuk punya masa depan yang lebih lama ya, kalau nggak mau kiamat lebih cepat gitu ya Pak ya, karena krisis iklim. Makasih Pak Zuhadi, sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa jaga jagat kita bersama-sama.